Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna 'amalan shalihan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, kita awali tadabbur kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik jamaah sekalian, kita masih dalam proses tadabbur surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, dengan tema karakter orang-orang calon penghuni surga Firdaus. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala jika hingga hari ini kita masih diberikan, ditanamkan di dalam hati kesungguhan, keistiqomahan, duduk dalam majlis Al-Quran. Duduk dalam majlis Al-Quran, kemudian membahas dan mentadabburinya, itu adalah hal yang istimewa di sisi Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa orang yang melakukan qiraah, tilawah dan mentadabburi Al-Quran itu disebut dengan Ahlul Quran, dan Ahlul Quran itu adalah Ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan sesuatu yang istimewa. Rasulullah juga bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pelajarilah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Baik jemaah sekalian, seperti biasa kita akan awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون Sadaqallahul azim. Ada yang hafal? Tadi udah diulang-ulang. Begitulah metode kalau kita mau menghafal Al-Quran.
Jadi menghafal Al-Quran itu tahapannya dibaca, kemudian setelah bacaan kita lancar, baik, kemudian diulang-ulang. Satu ayat minimal 20 kali. Kalau sudah hafal nanti dilanjutkan, diulang dari awal dan ayat berikutnya, terus begitu. Ada tahfiz, al-hifaz, hafalan baru, kemudian tikrar, pengulangan hafalan baru itu minimal 20 kali, kemudian besoknya dirobat, besoknya lagi, kemudian ada waktu murojaah. Kalau kita punya target satu hari satu halaman menghafal Al-Quran, dengan kita sisihkan waktu setiap harinya 3 jam, bisa diatur, itu 2 tahun khatam 30 juz. Karena Al-Quran itu jumlahnya 601 halaman. Nah, metode ini namanya metode Hafiz Mutqin. Hafiz Mutqin, metode tatbiki. Nah, itu insya Allah sudah diterapkan di Pondok Pesantren An-Nida, Yayasan Alfian Husin. Baik, kita lanjutkan artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Apa itu artinya? Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang hum yang mereka fi sholatihim, di dalam sholat mereka, khashi'un, khusyuk. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu anil lagwi, dari perbuatan lago, mu'ridun, mereka menjauhkan diri. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu lizakati, kepada zakat, fa'ilun, mereka mengerjakan. Yang saya baca Arabnya, coba diartikan. Qad aflaha, cuman 2 orang. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun, menjauhkan diri. Walladzina hum yang mereka itu lizakati fa'ilun. Baik, ini jangan pulang dulu sebelum hafal ya. Jangan pulang dulu ya. Nanti masih ada waktu sampai nanti suruk. Itu setelah suruk nanti dibaca lagi, diulang lagi, jangan pulang. Ini panitia tolong nanti dicek. Ya, kalau belum hafal nggak boleh ikut makan. Nah, ini baru nanti mantap nih jamaah. Baik, ini surat Al-Mu'minun Makkiyah, diturunkan di Makkah
dan kita akan membahas sampai ayat yang ke-11. Temanya adalah tentang orang-orang yang akan ditempatkan nanti di surga paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Siapa ciri-ciri mereka? Yang pertama tentu orang yang beriman. Yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kemarin kita bahas, mereka adalah bukan sebatas orang beriman, tapi mereka itu adalah orang yang bisa khusyuk di dalam sholat mereka. Sholat mereka dijadikan penerang hati. Sholat mereka itu dijadikan refreshing. Jadi kalau kita refreshing itu kemana? Bukan ke pantai, ke masjid. Kemudian refreshing kita ke sholat. Kalau sudah sampai ke situ, maka itulah yang namanya hati kita sudah mulai bisa khusyuk. Seperti Rasulullah SAW itu kalau melihat sahabat Bilal gembira, dari yang tadinya bete, suntuk, begitu melihat Bilal tercerahkan hatinya. Kenapa? Karena sebentar lagi akan azan, mengumandangkan azan, kemudian akan dilaksanakan sholat. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihni bis sholat. Wahai Bilal, cerahkan hatiku dengan sholat. Nah, kalau itu sudah, latihan itu sudah bisa, kemudian sudah merasuk ke dalam diri kita, maka kita akan melaksanakan khusyuk itu sebelum, saat sholat, dan setelah sholat. Nah, sifat berikutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang bisa menghindarkan diri dari perbuatan lagu. Nah, perbuatan lagu itu perbuatan apa? Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya mendefinisikan, kullu amalin la tanalu alaihi thawaban minallah fahuwa lagwun. Semua amal yang kosong dari pahala dari Allah, maka amal itu disebut dengan amal yang lagu. Jadi setiap amal yang dilakukan sia-sia, maksudnya sia-sia, tidak ada nilai pahala di dalamnya, maka amal tersebut adalah amal yang lagu. Ada enggak amalnya ke masjid, amalnya sholat, tapi lagu? Nah, tapi lagu, kenapa lagu? Karena ternyata sholatnya itu niatnya nggak benar. Niatnya ingin dipandang, sampai di syuting, wudhunya di syuting, ya kan? Kemudian sholatnya di syuting. Nah, itu kalau niatnya seperti itu, kemudian diviralkan seluruh Indonesia. Jadi itu bisa jadi, saya katakan bisa jadi. Saya tidak menuduh, bisa jadi. Itu adalah perbuatan lagu, sia-sia. Sebaliknya, kalau perbuatan kita misalkan ke pasar, di pasar kita dagang, tapi dagang kita benar, dari rumah niatnya benar, baca bismillah, kemudian
berdoa kepada Allah, pasrah kepada Allah, kemudian munajat kepada Allah, niatkan ke pasarnya itu karena Allah memberikan nafkah itu perintah Allah, maka aku ke pasar itu untuk mencari nafkah sebagai seorang suami. Nah, dalilnya juga tahu, surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, itu infak di situ bukan infak ke masjid. Infak di situ adalah infak suami kepada istrinya. Jadi bersyukurlah para suami ini. Setiap hari pasti infak kepada istrinya. Nanti selain infak juga suami punya tugas sodakoh kepada siapa? Istri. Ada sodakoh malam, ada sodakoh siang. Ya, ibu-ibu harus paham ini. Kalau ada suaminya ingin sodakoh, nggak boleh dilarang, nggak boleh dicegah. Tolong Pak Mirsep dijelaskan. Iya. Ya, jadi perbuatan lago kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian Imam Al-Qurtubi, kemudian tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Dr. Profesor Wahbah Az-Zuhaili, itu mendefinisikan lago itu ada beberapa tingkatan. Pertama, tingkatannya yang paling harus dihindari adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu harus paling kita hindari. Itu adalah target pertama dalam prosesi kehidupan kita. Karena syirik itu bisa merontokkan iman, bisa merusak kalimah la ilaha illallah di dalam diri kita. Nah, itu adalah perbuatan hati. Oleh karena itu, supaya syirik itu terhindar di dalam keimanan kita atau keimanan kita bersih dari syirik, maka kita harus senantiasa sering-sering mengkaji, mentadaburi Al-Quran. Ya, kemudian istausu bil ulama. Ya, minta nasihat kepada para ulama. Nah, jadi seperti itu. Harus sering-sering pengajian, ikut duduk di majelis ta'lim supaya hatinya tercerahkan, sehingga ketika hatinya tercerahkan, maka hatinya akan cenderung zikrullah. Zikir kepada Allah itu bukan hanya lisan. Zikir kepada Allah itu bukan hanya pakai suara dan lisan, tetapi zikirnya sudah pakai pikiran dan hati. Sehingga dengan demikian dia zikrullah setiap detik, bukan setiap minggu sekali, bukan seminggu 2 kali, tapi dia zikirnya adalah setiap detik. Kalau sudah begitu, itu namanya ulul albab. Siapa ulul albab itu? Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat terakhir, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang zikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring, kemudian fikirannya bermain. Fikirannya bermain setiap apa yang dia lihat, setiap apa yang dia rasakan, setiap apa yang dia dengar bernilai zikrullah. Ya, di alam semesta ini bernilai zikrullah, sehingga hatinya terdidik dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus yang lebih tinggi lagi hatinya mengatakan subhanaka. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Subhanaka lupa.
Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan hindarkan kami dari api neraka. Nah, itu. Kemudian yang kedua, perbuatan lago yang harus kita hindari adalah al-kabair. Apa al-kabair? Dosa-dosa besar. Di antaranya apa? Membunuh. Kemudian apa lagi? Berzina. Kemudian apa lagi? Uquqal walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya, mungkin setiap kita bukan seorang ayah, tapi pasti setiap kita adalah seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bukan saat orang tua hidup saja, tapi saat orang tua sudah tidak ada, kita harus berbakti kepada mereka. Bagaimana caranya? Caranya meneruskan, melanjutkan kesolehan orang tua kita. Ketika kita melanjutkan kesolehannya, maka orang tua kita martabatnya semakin hari akan semakin naik dan naik. Sehingga suatu saat ketika orang tua kita dibangkitkan, dia begitu kaget kepada Allah bertanya, "Wahai Allah, wahai malaikat, kenapa dudukanku begitu tinggi padahal amalku biasa-biasa saja?" Itu kemudian Allah menjawab, "Itu karena anakmu. Karena anakmu senantiasa beristighfar untukmu." Itulah tingkatan-tingkatan yang menaikkan kedudukan orang tua kita. Nah, itu perbuatan al-kabair jangan sampai ada dalam diri kita. Terutama adalah perbuatan-perbuatan yang berbau-bau kepada perzinahan atau mengikuti hawa nafsu. Sekarang pintu zina itu begitu terbuka lebar di mana-mana, ya kan? Terbuka lebar, apalagi masih muda. Apalagi masih muda, sudah tua aja, ya kan? Sudah tua aja, waduh, hasratnya masih ada, walaupun kekuatannya sudah tidak ada, tapi hasratnya masih aja kayaknya ya. Padahal mas sudah nggak ada lagi, itu kosong dah. Ya, kalau mata masih terus memandang, ya kan. Terutama mata kita ini yang sering, ya. Kalau kita nggak hatinya kuat, ya. Ya, setiap hari kita didampingi alam, media itu membuka cakrawala, dan cakrawala itu semuanya kita masuk, informasi dari mana-mana masuk, dari India masuk, ya, dari Eropa masuk, kehidupan mana-mana masuk. Nah, tergantung nanti, coba dilihat riwayat YouTube-nya itu. Nah, riwayat YouTube-nya dilihat. Apa yang sering dibuka, nanti di situ ketahuan. Kalau ngelihat HP anak kita itu, lihat riwayat YouTube-nya itu yang sering dibuka apa, nanti ketahuan di situ. Ya, itu kalau bapaknya ngerti HP. Kalau bapaknya nggak ngerti HP, ya. Jadi itu lago. Kemudian lago berikutnya adalah perbuatan-perbuatan as-sogoir. As-sogoir itu dosa-dosa kecil. Kalau sebisa mungkin kita hindari dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil itu seperti contohnya, ya, iri dengki, ya kan? Ya, iri dengki, kemudian tetangga dapat rezeki, bisa berangkat umroh, kok kita yang sakit, ya. Kita yang meriang, tetangga berangkat umroh, kita yang meriang. Nah, jadi ini dosa-dosa yang aneh. Nah, kemudian amal kita tunjukkan di hadapan orang banyak. Amal kita ditunjukkan di hadapan orang banyak. Nah, ini yang jarang kita sadari, bahwa itu ternyata juga adalah perbuatan dosa.
Oleh karena itu ada thariqah namanya malamatiyah. Thariqah malamatiyah itu adalah dia mengambil sisi ibadah yang takut sekali kalau ibadahnya itu dilihat oleh orang lain. Maka kalau dari sisi keramaian dia selalu menghindar. Kalau sholat dia milihnya di belakang, kalau enggak di samping, ya kan? Kenapa? Karena dia takut dipandang sebagai orang yang gimana gitu. Ada kebalikannya, sholat kalau pas rame di depan, ya kan? Kalau pas sendirian ya sepi, ya kan? Ya, kalau pas jadi tugas imam baru ke masjid rame, ya ke masjid duluan. Kalau nggak ada tugas, ya ke masjid. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau di sini mah enggak, insya Allah. Ya, ya, enggak sekarang karena belum sholat. Ya, as-sogoir itu perbuatan dosa-dosa yang kecil. Sebisa mungkin kita hindari. Kemudian yang berikutnya adalah ma la ya'ni. Al-muslimu tarkuhu ma la ya'ni. Tarkuhu ma la ya'ni. Jadi seorang muslim itu sempurnanya seorang muslim itu meninggalkan sesuatu amal yang tidak bermanfaat. Amal yang tidak bermanfaat. Kalau main pingpong bermanfaat gak? Manfaat. Alhamdulillah. Apalagi nyemesnya itu Allahu Akbar. Ya, kalau kemudian serpennya bismillah. Nah, kalau dicemes ini astagfirullah. Nah, begitu. Menong alhamdulillah. Wah, ini kayaknya bisa pahalanya bisa banyak ya. Ya, sekali satu set itu pahalanya banyak. Zikir melulu kerjaannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, nggak apa-apa, bagus. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang sepele yang sepertinya kurang bermanfaat, tapi tergantung niat kita isi pakai apa. Termasuk irama lagu lah. Ada orang yang mengharamkan lagu. Kalau saya mah bukan lagunya yang haram. Yang haram itu adalah isi lagunya itu untuk apa? Tujuan lagunya itu untuk apa? Tujuan nyanyinya itu untuk apa? Kalau nyanyinya untuk membesarkan Islam, untuk supaya mengingat kalimah-kalimah Allah, itu tentu saja itu bukan hanya baik, tetapi statusnya adalah sunnah. Karena firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya kan, sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu diantara ketakwaan hati. Maka para ulama dahulu itu menulis ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu Islam itu dengan nazom. Nazom itu irama syair. Kebanyakan itu dengan nazom. Nazom itu irama syair. Seperti contohnya Aqidatul Awam, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Sehingga dengan seperti itu kita anak-anak itu hafal dan senang menghafalkannya. Nah, tapi kalau misalnya nggak pakai irama, ya, abda'u bismillahi warrohmani, serius amat ini ngaji. Nah, apalagi yang ngaji itu usia SMP, SD, SMA, apalagi masa-masa sekarang ini, di mana kita dikurung dengan situasi hiburan-hiburan yang beragam. Nah, bagaimana cara kita untuk mengalahkan mereka, untuk menarik anak-anak muda, supaya anak muda itu tertarik ke masjid?
supaya anak muda itu tertarik terhadap kajian Islam, supaya anak muda itu tertarik untuk membaca kitab, membaca ilmu-ilmu Islam. Nah, itu kita harus hiasi ilmu-ilmu tersebut supaya ada nilai ketertarikan. Jadi itu sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum birrifqi, kalian harus lembut, ya. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian ada hadis Nabi, zainu aswatakum biqiraatil Quran, hiasi suaramu ketika membaca Al-Quran. Nah, jangan mentang-mentang dia nggak bisa baca pakai lagu, terus wah nggak bisa, itu nggak ada sunnahnya lagu-lagu itu. Wah, berarti kan kurang piknik. Nih, kalau ada ustadz begini nih kurang piknik. Piknik dalam hal ilmu pengetahuan. Jadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Harus bermanfaat. Termasuk yang tidak bermanfaat itu tabdzir. Tabdzir itu mubadir. Mubadir itu sia-sia. Sia-sia itu apa? Sia-sia itu termasuk usaha tanpa ilmu. Itu sia-sia juga. Udah modal ratusan juta tapi nggak pakai ilmu. Termasuk tanpa manajemen, mengelola kas masjid tanpa manajemen. Itu juga nanti jatuhnya apa? Jatuhnya sia-sia. Ya, mestinya yang dibangun dulu apa? Skala prioritas. Apa dulu? Ya, bangunan fisik sempurna, tapi memakmurkan masjidnya tidak banyak. Malah banyak kosong memakmurkan masjidnya. Padahal intinya ada di mana? Fisik atau memakmurkan masjid yang lebih utama? Memakmurkan masjidnya itu. Fisik penting juga, tapi memakmurkan masjid itu jauh lebih penting. Nah, gambarannya seperti apa? Jogokaryan. Jogokaryan itu masjidnya nggak seberapa besar, sama ini sama lah, insyaallah. Kayaknya sama. Tapi pengaruhnya keluar masjid kurang lebih kalau dahulu itu sekitar 800 kk itu terpantau melalui masjid itu. Keluarganya berapa, agamanya apa, anak-anaknya yang sekolah berapa, yang tidak sekolah berapa, yang sudah bisa sholat berapa, yang belum bisa sholat berapa, semuanya terpantau di masjid. Maka bagus kalau masjid itu ada kantornya. Ya, kemudian masjid itu tuh memonitor setiap arus kehidupan. Jadi di zaman Nabi itu kalau Jumatan itu dari Arab Badui itu datang ke Madinah, sehingga begitu datang ke Madinah sholat Jumat bersama Nabi itu kalau yang punya utang lunas, ya. Kalau yang punya masalah terselesaikan. Kalau yang belum makan di situ. Kalau yang belum punya bahan makanan di rumah, pulangnya bawa bahan makanan. Nah, itu masjid. Kalau masjid sudah berfungsi seperti itu, insya Allah keberkahan itu akan ada, dan termasuk pengelola masjidnya juga berkah, keluarganya juga berkah, dan seterusnya. Nah, jadi jamaah sekalian, sifat dan karakter orang-orang yang calon penghuni surga Firdaus itu adalah diantaranya bisa menjauhkan diri dari perbuatan lagu. Dan perbuatan lagu itu tadi apa? Pertama syirik, kemudian yang turun lagi apa? Al-kabair, turun lagi apa? As-sogoir, turun lagi apa? Perbuatan yang kurang bermanfaat. Nah, intinya perbuatan yang tidak bermanfaat itu seperti pengertian Imam Asy'ari tadi, yaitu setiap amal yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana
supaya seluruh amal kita ini punya pahala. Supaya seluruh amal kita ini punya pahala, gimana? Awali dengan bismillah. Insya Allah segala amal perbuatan jika diawali dengan bismillah, tidak mungkin pulang dari masjid ngambil sendal orang bismillah, kan nggak mungkin, ya kan? Kalau suruh ngambilin boleh, tapi kalau ngambil tanpa izin itu nak bawa pulang nggak boleh. Ya, jadi bismillah otomatis dia melakukan kebaikan, walaupun dia membersihkan rumput bismillah, ya, ke pasar naik kendaraan bismillah, insya Allah. Bahkan dengan bismillah itu menghindarkan diri kita dari perbuatan syirik, betul nggak? Misalnya Pak Mirsep nih sakit, wah kalau sakit itu ingatnya siapa? Kalau yang sakit, misalnya sakit kepala, ingat apa? Ingat apa? Obat tertentu. Saya nggak endorse di sini ya. Nah, ingat obat tertentu. Kemudian dia pergi ke warung atau pergi ke dokter, pesan obat, resepnya ini ke apotik misalkan. Terus dimakan, sembuh. Tanya sama temannya, tadi sakit sekarang udah sembuh. Alhamdulillah, ya. Kalau ada kata alhamdulillahnya tanpa makna, ya, terus kita makannya tidak pakai bismillah, makan obatnya, maka kecenderungan hati dan pikiran kita yang akan mengobati siapa? Obat. Kita pergi ke dokter nggak pakai bismillah, kecenderungan pikiran dan hati kita yang akan mengobati adalah dokter. Gitu. Kita mencari penghidupan. Akhirnya kita bekerja dan pikiran kita dan hati kita mengatakan bahwa yang akan memberi makan kita adalah pekerjaan kita. Coba benar enggak memberi makan pekerjaan kita? Yang ngobati adalah obat, dokter. Benar enggak? Tentu ini adalah kesalahan, karena hakikatnya semuanya itu yang memberikan makan kita Allah, yang mengobati kita Allah, ya. Nah, untuk ingat Allah, maka kita harus membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dokter itu bisa menyembuhkan jika diizinkan oleh, obat bisa menyembuhkan jika diizinkan oleh Allah. Makan, kita dapat makan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri-ciri yang keberapa? Yang keempat, yaitu orang-orang yang bisa berzakat. Zakat itu artinya apa? Zakat itu adalah pembersih, pensucian. Apa yang perlu dibersihkan? Yang perlu dibersihkan diantaranya adalah minimal ada dua hal. Yang pertama, jiwa kita. Yang kedua, harta. Kalau jiwa, seperti firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah bisa membersihkan jiwanya. Jadi jiwanya itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari syirik. Bersih dari apa? Bersih dari hasad, dari dengki. Ya. Bersih dari apa? Bersih dari mengeluh. Mengeluh itu apa? Mengeluh itu sama dengan tidak ridho dengan keputusan Allah. Itu di dalam hadis, kalau zina itu ancamannya nggak seberapa besar. Kalau mencuri ancamannya tidak seberapa besar, tapi ada ancaman yang paling besar.
Apa ancaman yang paling besar? Ada seorang hamba tapi dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Ada seorang hamba tidak ridho dengan keputusan Allah. Maka kata Allah, cari Tuhan selain aku. Pergi dari langitku, dari bumiku, cari Tuhan selain aku. Diusir. Nah, diusir. Kalau sampai kita tidak ridho dengan keputusan Allah, maka diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri. Maka dari itu adanya di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kalau pikiran dan hati kita betul, maka hidup kita itu akan ikhlas dan selalu ridho menjalaninya. Kenapa ridho dan ikhlas? Karena kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Orang yang merasa punya apa-apa sulit untuk ikhlas. Orang yang merasa bahwa apa yang ada dalam dirinya itu bukan miliknya, insya Allah bisa ikhlas. Ya, seperti tukang parkir. Mobil segitu banyak itu bukan miliknya. Makanya begitu diambil sama orang, diminta sama orang, kasihkan. Bahkan ditunjukkan jalannya, sini Pak, lewat sini, kanan kiri, oke. Ya, bahkan dia gembira, selalu tersenyum. Walaupun mobilnya sampai mobil terakhir penghabisan, tetap tersenyum dan pulang ke rumah bisa tidur nyenyak. Walaupun mobilnya habis. Coba ke rumah bapak, mobil bapak saya minta ya. Jangan, ini punya saya. Aduh. Ya kan? Karena merasa memiliki. Maka Pak Mirsad ikuti tukang parkir ini ya. Ya kan? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, itu kebersihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersihkan harta. Karena harta kita yang kita peroleh itu mungkin saja di dalamnya ada syubhat. Ada apa? Syubhat itu apa? Remeng. Nah, kata hadis Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma asyubhat faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Halal itu jelas, haram itu jelas, tapi kalau antara haram dan halal itu namanya syubhat. Nah, kalau syubhat itu bisa jatuh ke dalam hal yang haram. Misalnya, ini air putih dari mana? Nah, misalkan kita nggak tahu asal-asalnya dari mana. Jangan-jangan punya orang diambil. Memang zat airnya itu halal, tapi dari mana datangnya itu kita harus tahu. Ini dari mana? Ya kan? Kalau kita tahu ini disediakan untuk kita, memang untuk kita, kita minum itu halal. Tapi kalau kita nggak tahu ini dari mana ya. Kok tiba-tiba ada duit, ya, ada duit, maksudnya di meja kita atau di mana, kita nggak tahu asalnya dari mana itu, ya. Atau ada bantuan apa, tiba-tiba datang ke rumah, terus tanpa sebab apa ini, apa niatnya itu apa? Ada amplop datang, terus ada fotonya. Ada amplop datang, foto. Kalau itu bisa jelas, jelasnya apa? Nah, jelasnya itu halalnya apa haramnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Maka al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma fi syubhat. Ya, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram dan seterusnya. Jadi zakat perlu kita lakukan di dalam diri. Kemudian zakat kita lakukan juga dalam harta kita. Ya, walaupun kita belum sampai nisab, banyak-banyaklah sodakoh. Karena sodakoh itu bisa jadi itu juga bernilai zakat. Bukan zakat secara hukum,
tapi zakat secara umum kalau belum masuk nisab, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, jadi fungsi harta yang kita sedekahkan itu bisa tathhir, bisa zakat, ya. Bisa membersihkan harta kita, bisa zakat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sedekah itu supaya sedekah kita berkah, juga pilih-pilih. Kalau kita uangnya pertama kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan, yang kedua kepada tempat yang benar. Tempat yang benar itu artinya kalau sedekah ke masjid sama sedekah ke tempat olahraga, mending mana? Barokah mana? Barokah masjid. Begitu aja. Kemudian sedekah sama orang yang suka sholat, ya, rajin ibadah, sama sedekah sama orang yang nggak rajin ibadah, sukanya dugem. Nah, jadi uang kita lebih baik dikemanain? Tentu saja ke orang yang soleh. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi zakat itu berfungsi dua. Pertama pada diri sendiri, jiwa kita bersihkan, kemudian juga kepada harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam prosesi karakter-karakter atau sifat-sifat penghuni surga Firdaus, ya. Mudah-mudahan kita dipilih Allah Subhanahu wa taala semuanya, terutama yang hadir di sini. Insyaallah kita niatkan untuk menjadi golongan orang-orang penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.